Luar biasa Bang Suma, izin. Saya tidak bicara di topik di atas, tapi saya lihat Bang Suma ini luar biasa. Artinya salah satu orang Muslim yang punya potensi luar biasa begitu. Iya, meluangkan Pertama waktu saya salut untuk Bang Suma. Iya, silakan Ibu. Iya, beberapa waktu memang saya tidak tidak sekedar lewat pada saat Bang Suma siaran langsung, tapi kali ini saya lihat luar biasa Bang Suma, semakin hari semakin tambah wow begitu, mantap. Artinya bahwa menurut Abang Suma ini kan kebenaran mau diwartakan begitu, yaitu versinya Abang Suma. Tapi tetap kita angkat jempol hormat bahwa Pancasila ini Indonesia ini kan punya 5 dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Sebagai bangsa yang baik kita wajib menghargai begitu. Di sini yang saya minta maaf, saya tidak masuk dalam topik, sesuai dengan tema yang di atas. Tapi saya izin, jujur saya ini orang awam, saya Katolik ya. Saya Katolik dan saya ini orang awam yang tidak banyak belajar dengan ajaran agama tetangga ataupun kitab saya tuh sebatas yang saya bisa baca dan saya memahami, tidak lebih daripada pemimpin-pemimpin saya begitu, istilahnya macam kita punya gembala-gembala. Itu beda. Kalau saya ini orang awam, orang rumahan begitu. Hanya saya mau tanya tentang topik yang di atas. Saya mau bertanya, Bapak punya nabi begitu. Saya ini kalau di Papua Selatan kami ini hidup berdampingan dengan orang Muslim. Saya jujur saya dari kecil tuh besar dengan orang Jawa, orang Muslim sampai dengan saya sudah tua nih. Jadi di sini saya topik Bang Suma yang saya mau tanya perbedaan antara Isa di Quran dengan Muhammad. Boleh tidak? Boleh. Silakan Ibu, silakan. Jaringan siapa nih teman-teman yang ada gangguan? Apakah jaringan kita atau saudara kita ini? Ya mungkin saya maklum di Papua kan situasi seperti ini, cuaca juga kurang bagus. Halo. Iya, udah bagus. Halo. Iya, baik. Jaringan kurang bagus karena cuaca ya, di sini hujan. Saya mau tanya perbedaan antara Isa anaknya Siti Maryam dengan Muhammad itu perbedaannya di mana begitu? Ini kan dalam Quran itu sampaikan kalau sama-sama nabi. Tetapi kalau Isa kan dilahirkan tanpa keinginan seorang laki-laki. Dari ruh toh. Kalau Muhammad kan lahir dari keinginan seorang laki-laki. Itu perbedaannya di mana? Yang lebih besar yang mana, maksud saya, Muhammad atau Isa? Lalu nanti yang paling nanti datang itu kan Nabi Isa, bukan Muhammad. Iya. Benar tidak? Iya. Betul. Itu perbedaannya di mana antara Isa dengan Muhammad. Lalu itu yang berikut lagi. Isa kan lebih dulu, terus Muhammad dari belakang. Permisi ya, sebelumnya saya minta maaf untuk Bang Suma dan teman-teman yang ada nonton kami sekarang. Izin, yang saya dengar dari teman-teman kalau Muhammad itu salah satu nabi yang tidak tahu tulis baca. Iya. Yang tidak tahu tulis baca, lalu dapat firman di gua. Iya. Nah, terus menikah gadis di bawah 7 tahun, Siti Aisyah. Lalu punya banyak istri. Pertanyaan saya, apakah patut dicontohi atau tidak? Sedangkan Isa yang anaknya Siti Maryam banyak melakukan kebaikan, banyak mujizat yang dilakukan. Kalau Muhammad beda. Nah, Isa yang tertulis di dalam kitabnya Bang Suma, ada Isa yang tertulis dalam kitab sucinya kami, anaknya Siti Maryam dengan anaknya Bunda Maria. Ini ada kesamaan, kalau Muhammad tidak tertulis dalam kitab suci kami. Begitu, minta maaf kalau pertanyaan saya tidak sesuai dengan tema di atas. Terima kasih, tolong jawab Kak. Baik, ada beberapa pertanyaan yang memang harus dipahami. Jadi yang pertama terkait Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Dua-dua adalah manusia mulia yang kami hormati sebagai Nabi dan Rasul yang datang kepada kaum, yang diutus kepada mereka, yang dimana mereka diutus kepada kaumnya masing-masing. Nabi Isa alaihissalam datang kepada hanya satu kaum saja,
yaitu hanya kepada Bani Israel. Nah, di tengah-tengah kaum Bani Israel muncul kemudian serigala-serigala buas yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya dan mengganti nama Isa menjadi Isaus dalam bahasa Yunani. Itu dulu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu tidak ada penyamar-penyamar pengikut. Pura-pura pengikut Nabi Muhammad tapi ternyata bukan pengikutnya. Hanya menggunakan nama Nabi Muhammad untuk melegalkan penyembahan terhadap berhala-berhala orang-orang asing. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa hanya untuk kaumnya saja, Bani Israel. Sebagaimana pengakuan Yesus juga bahwa dia hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Perbedaan mencoloknya adalah Nabi Isa alaihissalam ingin dibunuh oleh kaumnya tetapi diselamatkan oleh Allah. Lalu kaumnya yang kafir, yang kufur ini melantik pengganti Nabi Isa menjadi Tuhan bagi bangsa asing sampai hari ini. Sedangkan Nabi Muhammad tidak ada satupun keberhasilan musuh-musuhnya untuk membunuh dirinya. Meskipun berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi mereka tidak berhasil membunuhnya. Nabi Isa pun tidak berhasil dibunuh, diangkat ke langit. Kenapa Nabi Isa yang turun nanti? Karena Nabi Isa akan turun menjadi hakim, disebabkan karena dia malu di hadapan Tuhannya, disebabkan karena sebagian keturunan Adam menuhankan dirinya dalam nama asing. Dia turun untuk membenarkan ajaran Nabi Muhammad, untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya yang Nabi Isa tidak kenal. Dan itu masih terekam di dalam kitab saudara. Terkait dengan kelahiran dan seterusnya, itu masing-masing Nabi berbeda. Nabi Muhammad SAW menikah usia 6 tahun dalam hadits. Tetapi serumah dengan istrinya pada saat secara tradisi masa itu, dia perempuan ini istrinya sudah layak untuk menjadi pendamping. Menikah usia 6 tahun, serumah setelah matang menjadi seorang wanita. Itu. Sedangkan Nabi Muhammad datang untuk membatasi ajaran poligami. Di mana dulu tidak ada batasan istri. Nabi Isa tidak pernah membatasi batasan istri. Bahkan nenek moyang daripada Nabi Isa seperti Nabi Daud, itu istrinya sampai ribuan, ratusan. Nah, Salomo atau Sulaiman, ratusan istrinya. Nah, jadi Nabi Muhammad satu-satunya Nabi yang mengajarkan cukup satu istri. Saya membaca perjanjian lama kitabnya Yahudi, perjanjian baru kitabnya Kristen, tidak ada di dalam tertulis cukup satu istri, hanya di Al-Quran. Jadi di Kristen itu bebas, mau sampai 100 istri, 2000, 3000, 5000, bebas. Karena tidak ada batasan di Kristen cukup satu istri, hanya ada di Islam. Saya boleh dicarikan datanya, ada nggak satu istri di Kristen? Untuk jemaat Kristen, orang-orang Kristen itu untuk satu istri itu nggak ada dalilnya. Itu nggak ada. Mau sampai botak pun, sampai kuda bisa main gitar, tidak akan pernah ada Kristen satupun di dunia ini. Kalau tidak dirubah kitabnya, tidak akan ada dalil cukup satu istri di Kristen. Itu fakta, itu real. Kemudian pertanyaan saudari saya tadi terkait dengan siapa yang datang untuk yang kedua kalinya. Saya ulang kembali, Nabi Isa turun ke bumi untuk mengusir semua orang-orang kafir yang melantiknya Tuhan dalam nama asing. Karena Yesus itu nama asing, itu bukan nama orang Yahudi. Nama keturunan Abraham itu ada 3 bahasa: Ibrani, Aramaik, Arab. Yesua, Isa. Yesus itu nama asing, orang nggak kenal di Yerusalem, itu tidak dikenal. Makanya Kristen itu tidak bertumbuh di negara-negara tanah tempat kelahiran para nabi. Kristen hanya bertumbuh di negara-negara penyembahan dewa-dewa. Roma, Vatikan, Inggris, Belanda, Amerika, hanya negara-negara penyembah dewa-dewa. Agama Kristen itu bertumbuh. Kristen tidak bertumbuh di negara para nabi. Tetapi kalau Islam bertumbuh di sana, karena Islam adalah ajaran nabi-nabi. Isa mengajarkan Islam, Yesus mengajarkan Islam. Sedangkan Kristen, ya itu beda, itu ajaran asing yang tidak pernah dikenal oleh para nabi. Seperti itu Bu, untuk sementara. Silakan.